Iya, saat ini berprofesi sebagai produk owner-nya PT Javan Cipta Solusi. Nah, sebenarnya apa sih yang dibahas pada kesempatan kali ini? Nah, itu tuh berasal dari case mengapa ada manajer yang seperti kehabisan waktu, sementara staff-staffnya itu justru kehabisan pekerjaan. Nah, gimana tuh? Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini yang akan dipandu dan dipaparkan oleh Mbak Tika Kurniasi. Pada Mbak Tika Kurniasi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya dalam sharing session sore hari ini. Jadi, tadi udah di spoiler ya. Oh iya, ini untuk teman-teman sekalian boleh di open cam dan menggunakan background yang sudah ditentukan ya. Nah, tadi udah di spoiler sedikit nih sama Mbak Tia. Sharing session pada sore ini temanya itu menggendong monyet ya. Jadi ini coba saya share screen dulu. Oke, sudah tampil share screen-nya? Sudah, Mbak Tika. Oke, judulnya siapa menggendong monyet siapa? Nah, yang jadi pertanyaan di sini siapa sih yang punya monyet gitu? Terus siapa yang menggendong monyet? Monyet itu apa? Bukan monyet hewan ya. Nah, ini yang akan kita bahas tentang siapa menggendong monyet siapa. Oke. Terus di mana monyetnya? Jadi mungkin kita awali dulu ya. Monyet yang dimaksud ini monyet apa gitu ya. Terus di mana monyetnya dan monyet siapa gitu. Mungkin sore hari ini kita membahasnya tentang monyet ya. Mohon maaf, mungkin akan sedikit terdengar seperti tidak sopan. Tapi ya inilah topiknya yang menarik adalah kita akan membahas di mana monyetnya itu. Kita akan membahas monkey, monyet itu dari segala sisi. Jadi sadar nggak kalau ternyata kita setiap dari masing-masing dari kita itu punya monyet yang kita gendong. Nah, monyetnya itu ada dari beberapa sisi gitu, dari atas, samping, bahkan dari kita sendiri dan dari bawah gitu. Nah, untuk yang dari samping dulu nih, dari samping mungkin akan lebih mudah kita pahami ya dengan contoh cerita. Jadi ada satu cerita, seorang manajer itu bertemu dengan bawahannya. Nah, ketika bertemu, sang manajer ini sedang ingin melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan, manajer ini bertemu dengan bawahannya. Kemudian bawahannya bilang, Pak, ini ada satu masalah di proyek A. Nah, kemudian manajer ini meluangkan sedikit waktunya nih untuk mendengarkan. Oke, coba jelaskan secara singkat. Setelah dijelaskan oleh bawahannya, ternyata memakan waktu selama 30 menit. Sehingga manajer ini berpikir, oh waktunya sudah terlalu lama, saya harus pergi ke tempat tujuan. Kemudian respon apa yang diberikan sang manajer ke bawahannya? Sang manajer berkata, oke, waktunya terlalu sempit untuk menjelaskan secara detail. Nanti bisa kita diskusikan lagi, nanti akan saya pikirkan caranya. Nah, secara tidak sadar, manajer ini ketika melanjutkan perjalanannya, dia menggendong monyet yang tadinya digendong oleh bawahan. Jadi, monyet ini apa? Monyet ini adalah beban atau tanggung jawab
dari masing-masing orang yang tanpa sadar atau bahkan secara kita sadar ya, itu kita ambil dari orang lain. Nah, contoh dari monyet-monyet dari samping inilah kita ambil contoh dari sang manajer ke anak buahnya. Jadi dari anak buahnya harusnya kan mungkin sang manajer bisa memberi respon yang lebih win-win solution, tidak tetap membiarkan monyetnya atau tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab manajer, tanggung jawab anak buah tanpa mengambil tanggung jawab si anak buah ke manajer. Nah, dengan manajer berbicara atau menyampaikan ke anak buahnya, oke, nanti saya pikirkan caranya. Kemudian yang terjadi, manajer pergi ke tempat tujuannya dengan menggendong satu monyet tambahan dari anak buah. Kemudian anak buahnya pergi dengan dikurangi beban monyet yang sebelumnya dia gendong. Kemudian cerita selanjutnya, sang manajer sudah menggendong 2 monyet nih dari anak buahnya dan dari manajer itu sendiri. Kemudian ketika sang manajer ini berpikir menemukan caranya, namun belum ketemu, anak buah akan terus-terusan menanyakan atau mengkonfirmasi ke manajernya, Pak, bagaimana kelanjutannya dari masalah yang sebelumnya kita diskusikan? Atau bagaimana konfirmasinya dari misalkan distributor A, atau bagaimana solusinya? Nah, sang manajer pun menjawab, belum ketemu solusinya. Nanti akan saya cari lagi ya, atau akan saya konfirmasikan ke orang yang lebih kompeten ya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, beban manajer akan terus-menerus bertambah dan bawahan tidak mempunyai beban untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, karena akhirnya si pegawai, si bawahan itu hanya akan menunggu jawaban dari manajer. Nah, itu untuk contoh yang dari samping. Kemudian untuk contoh yang dari bawah itu apa sih? Nah, contoh untuk yang dari bawah itu, jadi selain di dunia pekerjaan, kita ini juga tanpa sadar membawa monyet atau menggendong monyet di dunia atau di kehidupan sosial ya. Jadi seperti contohnya misalkan sudah punya anak, terus ketika sudah punya anak, ini saya contohkan misalkan seorang ayah. Nah, ada seorang ayah, dia punya anak, kemudian anaknya datang, kemudian bilang, Pak, Bu, saya menang juara 1 dalam Olimpiade, misalnya. Oh, bagus sekali nak, respon orang tuanya. Tapi kemudian sang anak menyampaikan, tapi saya perlu untuk les, dan lesnya bisakah diantar setiap hari? Nah, untuk responnya, kira-kira apa respon yang akan diberikan oleh orang tuanya? Pastinya akan, oke, nanti mungkin akan ibu bisa mengatur jadwal Senin, Selasa, Rabu, atau ayah akan bisa mengatur jadwal Rabu, Kamis, Jumat, seperti itu. Nah, disitulah tanpa sadar kita sedang mengambil monyet dari sang anak. Mungkin sang anak ini belum bisa berjalan mengendarai kendaraan sendiri, belum cukup umur. Tapi sang anak bisa menemukan solusinya sendiri, bagaimana dia bisa sampai ke tempat les setiap hari, atau mungkin bagaimana opsional hari yang seharusnya diantar dan seharusnya enggak gitu, atau mungkin bisa cari teman dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang jadi masalah buat kita semua. Jadi baik di dunia sosial, dunia keluarga, bahkan dunia pekerjaan, kita sering sekali mengambil monyet dari orang lain. Dan itu membuat kita merasa sangat terbebani. Sehingga ketika kita merasa overload nih, merasa terbebani oleh monyet-monyet yang lain,
monyet kita sendiri tidak kita urus atau terabaikan. Nah, ketika monyet-monyet kita terabaikan, kita akan dapat punishment dari yang seharusnya kita berikan tanggung jawab. Contohnya ketika tadi sang manajer dan anak buah mengejar sang manajer, kemudian sang manajer tidak menemukan solusi. Nah, sampai ke atasannya sang manajer. Terus dari atasannya akan melakukan atau akan memberikan instruksi untuk report ke manajer. Oke, manajer A, kamu harus report ya ke saya. Nah, itulah monyet dari atas. Jadi, monyet dari atas adalah monyet-monyet yang diberikan dari orang-orang yang seharusnya kita berikan laporan atau kita pertanggungjawabkan. Nah, monyet dari samping itu seharusnya itu adalah monyet dari sesama atau rekan atau teman gitu dari sekitar yang seharusnya mereka bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka dan itu bukan tugas kita. Nah, monyet sendiri atau monyet dari bawah itu monyet kita sendiri atau dari keluarga atau dari sosial gitu. Nah, jadi kesimpulannya di mana monyetnya? Ya di mana-mana monyetnya ada. Nah, rumusannya itu untuk setiap monyet selalu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama, yang menyelesaikan dan yang mengawasi. Mungkin rekan-rekan sekalian kalau sudah belajar Raci matriks ya, itu ada korelasinya, di mana di sana ada responsible dan ada akuntabilitas. Nah, untuk monyet ini pun sama, ada yang menyelesaikan, ada yang mengawasi. Yang menyelesaikan itu responsible. Jadi, yang menyelesaikan adalah dia yang seharusnya punya monyet itu atau dia yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, atas tugasnya, atas apa yang harusnya dia selesaikan. Nah, yang mengawasi itu akuntabilitas. Itu bisa manajernya atau bosnya atau mungkin orang tuanya. Jadi orang yang kita berikan report atau orang yang kita pertanggungjawabkan. Nah, gitu. Terus ada penelitiannya nih, ada risetnya dari si monyet-monyet itu. Bill Onken di Harvard Business Review itu pernah menulis artikel tentang mengelola manajemen waktu. Monyet siapa ini? Nah, ada 3 jenis waktu. Yang pertama, waktu yang dipaksakan bos. Yang kedua, waktu yang dipaksakan sistem. Dan yang ketiga, waktu yang dipaksakan sendiri. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Waktu yang dipaksakan bos adalah monyet-monyet yang dari atas. Yang ketika kita kerjakan, dia akan memberikan nilai plus untuk kita, tapi ketika kita tidak kerjakan seharusnya kita tidak dapat punishment. Jadi seharusnya ketika monyet-monyet kita bisa kita selesaikan dengan baik, tanggung jawab kita selesaikan dengan baik, seharusnya kita tidak dapat monyet-monyet dari atas ini, seharusnya kita tidak dapat tugas-tugas tambahan atau report tambahan dari bos. Nah, jadi untuk waktu yang dipaksakan bos ini adalah waktu yang seharusnya jika kita tidak kerjakan, kita tidak dapat punishment. Kemudian yang kedua, ada waktu yang dipaksakan sistem. Waktu yang dipaksakan sistem itu apa? Waktu yang dipaksakan sistem itu kalau di sini adalah waktu yang dari samping, waktu yang milik kita sendiri. Nah, waktu yang milik kita sendiri ini, jika kita tidak kerjakan, kita akan dapat punishment. Jadi ini dipaksakan sistem, harus dikerjakan. Contohnya mungkin saya sebagai PO ya, saya harus membuat user story, saya harus mengagendakan meeting. Nah, ketika tidak dikerjakan, ya saya akan dapat punishment dari itu. Nah, untuk yang ketiga, itu adalah waktu yang dipaksakan sendiri. Waktu yang dipaksakan sendiri itu dari mana? Dari sini, monyet-monyet dari bawah. Nah, monyet-monyet dari bawah atau dari samping ya, itu adalah monyet-monyet yang kita ambil dengan sukarela dari keluarga, kerabat, teman yang seharusnya ini tidak perlu kita kerjakan. Jadi tidak ada punishment apapun dan memang tidak perlu kita kerjakan. Seperti itu. Nah, terus Onken memberi kesimpulan untuk menangani monyet yakni
kapan saja saya membantu Anda, maka sesungguhnya masalah Anda kini menjadi masalah saya. Begitu masalah itu menjadi milik saya, maka Anda tidak lagi punya masalah. Saya tidak bisa membantu seseorang yang tidak punya masalah. Anda boleh meminta bantuan lewat schedule waktu yang kita tentukan dan kita putuskan bersama apa langkah selanjutnya dan siapa yang akan melakukannya. Nah, dari kesimpulan ini kita punya 6 cara untuk menangani monyet-monyet yang kita gendong selama ini. Yang pertama, monyet itu sebaiknya harus disuapi atau ditembaki. Jadi setiap monyet-monyet itu memang seharusnya kita kerjakan. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengambil monyet orang lain. Karena apa? Karena kita punya monyet kita sendiri yang perlu kita suapi, kita tembaki. Supaya itu tidak jadi beban kita. Kemudian yang kedua, setiap monyet seharusnya punya jadwal waktu untuk suapan selanjutnya. Jadi, kita bisa membuat schedule waktu untuk menyelesaikan semua kerjaan atau semua tanggung jawab yang kita punya. Nah, di sini kita harus disiplin ya untuk membuat waktu. Misalkan ada satu contoh, kita punya satu tugas, punya skripsi ya, misalnya seorang mahasiswa sedang mengerjakan skripsi gitu. Nah, dia kan harus menyusun waktu kapan dia harus mengerjakan, kapan dia harus bimbingan pertama, kemudian kapan dia harus mengerjakan revisinya. Nah, itu kita seharusnya punya jadwal untuk mengerjakan pekerjaan kita selanjutnya. Jadi jangan berhenti di pekerjaan pertama ketika sudah kita anggap selesai, padahal sebelumnya belum selesai. Gitu. Terus yang kedua, populasi monyet seharusnya dipertahankan di bawah jumlah waktu maksimum yang dimiliki. Nah, populasi monyet di sini masing-masing dari kita kan punya batas limit ya. Kita kan manusia, tidak bisa semuanya kita kerjakan dalam satu waktu, kemudian kita tidak bisa mengerjakan semua hal dalam semua bidang. Jadi di sini kita harus tahu nih, dari kita batas maksimumnya itu seberapa. Kemudian kita harus tahu, kita harus mengerti apakah load yang kita punya dari setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab atau monyet yang kita bawa itu sudah mencapai batas maksimum atau melebihi bahkan. Nah, itu harus di-cut. Jadi kita harus mempertahankan dia di bawah waktu maksimum. Karena apa? Karena ketika kita memelihara monyet terlalu banyak di atas waktu maksimum, kita akan stres, kita akan merasa overload, burnout, dan membuat kita tidak bisa mengerjakan monyet-monyet itu, dan itu akan menimbulkan banyak masalah. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada cara monyet-monyet sebaiknya disuapi pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini relate sama yang kedua nih. Jadi ketika kita sudah menyusun rencana, kita tuh harusnya disiplin untuk mengerjakan rencana tersebut. Misalnya sudah ada janji untuk bimbingan tanggal 3 Desember. Nah, seharusnya kita menyiapkan itu tanggal 1 sudah siap. Nah, sebelumnya berarti kita harus sudah mengerjakan. Nah, itu harus disiplin mengerjakannya pada waktu yang sudah ditentukan. Supaya apa? Supaya nanti tidak menimbulkan domino efek dari pekerjaan yang kita tunda. Terus kemudian yang selanjutnya ada schedule penyuapan monyet bisa di-schedule ulang, tapi jangan pernah benar-benar ditunda. Misalnya kita merasa overload nih, atau kita mungkin sakit, berarti kita harus melakukan reschedule jadwal yang sudah kita tentukan. Itu nggak apa-apa, itu boleh. Tapi kita harus benar-benar konsisten untuk mengerjakan itu. Jangan ditunda, dan ditunda lagi. Nanti akhirnya tidak akan selesai. Kemudian yang terakhir ada monyet-monyet sebaiknya disuapi secara tatap muka atau lewat telepon, namun tidak lewat tulisan. Nah, untuk ini ada banyak cara untuk menyelesaikan
task, untuk menyelesaikan schedule, untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Nah, ini disarankan sebaiknya itu secara langsung, tatap muka, lewat telepon. Karena apa? Karena dari setiap nada bicara atau body language dan intonasi itu bisa mempengaruhi si monyet ini. Kalau tidak jelas, tidak clear, akan jadi monyet yang lain. Jadi diusahakan untuk disarankan untuk tatap muka atau lewat telepon dan tidak lewat tulisan. Tapi itu kembali lagi sesuai kebutuhan. Bisa juga kalau di Javan itu kita menerapkan juga asinkronus untuk mengurangi load supaya kita tidak stres. Tapi untuk prioritas kita bisa agendakan meeting seperti itu. Jadi ini berdasarkan kebutuhan ya, kontekstual. Kemudian untuk yang terakhir, jadi kalau yang tadi nih cara menangani monyet. Nah, kalau yang selanjutnya ini cara memanajemen waktu. Mungkin kita bisa bertanya-tanya ya, kalau misalkan monyet kita sudah terlalu banyak, apa yang harus kita lakukan? Karena ketika kita kerjakan pun, mungkin waktunya nggak akan cukup. Nah, yang akan terjadi kita akan burn out gitu. Nah, inilah ada cara ketika kita sudah benar-benar merasa monyetnya ini terlalu banyak nih yang kita gendong. Itu ada, kita harus ingat 3 huruf ini. Ada HDR. Pertama itu ada hapuskan. Hapuskan itu kita perlu membuat list. Pertama kita harus mengambil waktu tenang, kemudian kita buat list apa saja yang perlu kita kerjakan, apa saja yang perlu kita konfirmasi, dan kita tuliskan juga apa saja pekerjaan orang lain yang sedang kita gendong, sedang menjadi tanggungan kita. Nah, itu kita tulis semua, kemudian kita lihat, kita prioritaskan, kita urutkan by priority. Nah, kita bisa hapuskan, yang pertama ini kalau bisa dicoret dari daftar Anda, ya udah hapuskan, ditembakin monyet itu. Jadi kalau misalkan, oh ini harusnya bukan priority nih, atau harusnya tidak perlu dikerjakan, ini bukan pekerjaan saya, kita bisa dihapuskan dari list kita. Nah, kemudian bisa juga misalnya kayak, oh ini sudah tidak valid nih, tuh bisa dihapuskan. Jadi kalau bisa dihapuskan, dihapuskan. Tapi dengan pertimbangan ya, nggak semuanya bisa kita hapuskan. Balik lagi, kita harus bijaksana mengambil keputusan. Nah, kemudian untuk yang delegasi, itu setelah kita hapuskan ini kan ada banyak kemungkinan. Bisa kita hapuskan karena sudah tidak valid, bisa karena bukan pekerjaan kita, atau bisa karena memang dia sudah bukan prioritas gitu ya. Nah, itu untuk yang kedua, yang bukan pekerjaan kita, itu bisa kita delegasikan. Jadi, jangan jangan mengerjakan semua monyet itu sendirian. Misalkan saya sebagai PO, saya punya list apa yang harus saya kerjakan. Nah, tapi saya punya tim nih, saya punya analis, saya punya tester, saya punya QA. Nah, itu bisa saya delegasikan. Oh, Mas minta bantuannya untuk kerjakan yang ini ya. Oh, Mas, sepertinya aku bisa delegasikan ini ke kamu ya, seperti itu. Jadi nggak semua hal, nggak semua pekerjaan, nggak semua tanggung jawab harus kita selesaikan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada R, rekayasakan. Jadwalkan sedemikian rupa sehingga pekerjaan Anda menjadi lebih sederhana dan terukur. Nah, ini bisa kita rekayasakan dengan cara, misalkan kita list priority tadi, kita urutkan by priority-nya. Kemudian yang kedua ada cara chunking. Chunking ini salah satu NLP NLP knowledge juga, itu ada chunking. Chunking itu adalah kita membuat satu goals besar, kemudian kita pecah-pecah ke bawah, dari yang paling besar kita pecah sampai hal yang paling kecil. Nah, hal yang paling kecil itulah yang mulai kita kerjakan. Jadi kita mengerjakannya mulai dari yang paling kecil, kemudian yang paling
di atasnya, level 1, level 2, dan seterusnya sampai mencapai goals yang paling besar. Nah, itu kita harus atur juga jadwalnya. Jadi kita harus membuat pekerjaan kita menjadi sekecil mungkin, agar terukur dan agar mudah kita kerjakan, dan harus kita jadwalkan supaya bisa lebih sederhana nih kita melihatnya. Oh, ini sudah dikerjakan belum? Oh, ini sudah tepat waktu belum? Nah, seperti itu. Terus untuk menggendong monyet, sebenarnya kesimpulannya satu, izinkan orang lain berkembang dan berproses dengan menghandle monyet mereka sendiri. Jadi, kita tidak harus menghandle semua hal sendirian dalam satu waktu. Tidak harus semua hal besar kita kerjakan sendirian. Kita harus memberi orang lain waktu dan kesempatan untuk berkembang menghadapi monyet mereka sendiri, masalah mereka sendiri, tanggung jawab mereka sendiri. Dari kita hanya bisa membantu yang seperti Onken bilang itu mengawasi, kemudian diskusi, dan membantu mengambil kesimpulan atau keputusan apa yang harus dikerjakan. Tapi kembali lagi, yang harus mengerjakan tetap orang tersebut. Jadi kita harus memberikan orang lain waktu dan proses untuk mereka berkembang, untuk mereka menghandle masalah mereka sendiri. Seperti itu. Oke, dari saya Tika Kurniasi, untuk materi cukup, bisa dibuka oleh diskusi ya oleh Mbak Tia. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Tika. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasannya. Oke. Teman-teman, mungkin kita tuh nggak sadar ya, ternyata selama ini tuh kita udah banyak menggendong monyet-monyet yang ternyata itu bukan monyet yang kita pelihara gitu. Untuk itu, melanjutkan sesi kali ini, kita buka di sesi tanya-jawab. Pada teman-teman, silakan untuk bertanya. Raise hand terlebih dahulu, kemudian sampaikan pertanyaannya. Ayo yang mau bertanya, Mas Syaikul mau bertanya. Oke, mungkin Mbak Iza ingin bertanya nih. Sepertinya udah banyak menggendong monyet ya, Mbak. Oke, langsung aja Mbak, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Tia. Ya, Mbak Tika materinya menarik banget ya. Pasti teman-teman juga pasti pernah merasakannya atau relate banget gitu. Nah, pertanyaannya kan ini ya, izinkan orang lain berkembang dan berproses dengan menghandle monyet mereka sendiri. Nah, pasti pada perjalanannya itu pasti ada aja problemnya gitu kan ya. Kalau kita mempercayakan seseorang untuk berproses gitu, berkembang, pasti ada problemnya. Nah, sebagai orang yang mendelegasikan, itu caranya gimana ya supaya nggak khawatir atau misalnya buat perjanjian gitu kalau misalnya ini kalau muncul problem ke depannya kita hadapi bersama atau gimana gitu. Kalau dari Mbak Tika sendiri gimana gitu? Pasti punya perasaan gitu nggak sih? Nangkep nggak ya pertanyaan? Oke Mbak, nangkep. Mbak Iza nih kayaknya, kan Mbak Iza PO ya? Kayaknya ini ya, terlalu banyak bukan. menggendong. Enggak, aku analis. Oh, analis ya. Berarti terlalu banyak menggendong dari PO-nya ya? Jadi gini, mungkin kalau dari aku yang selalu aku terapkan itu pertama kita diskusikan dulu. Jadi kita perlu komunikasi yang baik ya terhadap orang yang punya monyet atau mungkin yang perlu bantuan kita. Jadi kita perlu komunikasi yang baik nih. Misalkan Mbak Iza konfirm ke PO nih, Mbak ini ada isu kayak gini. Nah, dari Mbak Iza itu perlu juga untuk mengungkapkan apa kesulitannya,
dari Mbak Iza apa yang belum Mbak Iza ngerti, terus apa yang kita kasih, opsional apa yang kita kasih. Jadi kita juga bisa pakai metode grow kan ya. Dari realitinya kita kasih tahu dulu nih, untuk komunikasinya ya, baik dari PO atau dari analis. Biasanya untuk yang meminta tolong duluan nih, atau yang perlu diskusi duluan yang menginfokan, oke realitinya seperti ini, case-nya seperti ini. Nah, nanti dari pihak yang mungkin bisa membantu itu akan menanyakan isunya, tapi bisa juga dari kita yang meminta bantuan itu bisa bilang, Mbak isunya seperti ini, case-nya seperti ini, isunya seperti ini, saya bingungnya di bagian ini gitu. Terus mungkin saya punya option ini, tapi saya belum tahu, belum yakin. Nah, jadi yang pertama menurut saya itu komunikasi dan konfirmasinya dulu Mbak. Jadi kita perlu komunikasi dulu nih, isunya apa, kesulitannya apa, kemudian kira-kira ada solusi apa nih gitu. Nah, yang kedua, kalau kita yang mendelegasikan itu kita harus tahu. Setelah kita tahu apa yang dibingungkan oleh orang yang kita delegasikan, kita juga harus tahu load-nya dia atau knowledge-nya dia sampai di mana. Misalkan dia memang belum benar-benar tahu nih tentang knowledge ini. Nah, kita perlu sabar ya untuk membimbing atau memberikan jalan untuk yang kita delegasikan belajar. Makanya di sini kan saya bilang izinkan orang lain berkembang dan berproses. Itu memang kita perlu sabar ya. Misalnya saya punya analis nih, analis saya belum tahu tentang APA. Ya udah, oke Mas, berarti kamu pelajari ini dulu ya. Nanti setelah itu kita discuss seperti itu. Jadi kita perlu kesepakatan dulu dan pastikan memang kita sama-sama mau belajar gitu. Terus yang pertama komunikasi, yang kedua tuh harus tahu ya load-nya dan kapasitasnya atau knowledge-nya. Nah, baru kita bantu gitu ya. Terus yang ketiga, kita juga harus mengawasi. Jadi tadi kan ada yang mengawasi dan ada yang mengerjakan. Nah, kita juga harus mengawasi nih delegasi yang kita delegasikan itu sudah sesuai belum. Jadi kalau di NLP itu tuh ada satu knowledge, sebentar, itu ada outcome based, action, feedback, dan revisi. Ya, kurang lebihnya intinya gini, ketika kita mendelegasikan, kita harus tahu, kita harus memberi feedback. Jadi kita harus tahu nih, Mas, apakah kamu sudah merasa terbantu? Ataukah kamu sudah menemukan solusi? Apakah kamu sudah berprogres dari masalah yang sebelumnya gitu. Kalau masih belum, ya kita harus kembali lagi mencari cara. Kita harus kembali lagi diskusi. Caranya gimana lagi? Solusinya apa lagi gitu. Jadi memang ini nggak bisa satu waktu ya kalau saya bilang. Jadi harus berproses, harus berprogres. Jadi kita sama-sama berproses dari yang memberi delegasi dan yang didelegasikan. Gitu. Nanti akan ada waktu mereka yang didelegasikan itu kan belajar ya. Ya seperti yang Mbak Iza bilang, tidak pasti akan dalam perjalanannya pasti akan naik turun ya. Nah, itu mereka akan belajar juga dengan sendirinya. Dengan kita awasi, dengan kita kasih feedback, dengan kita bantu untuk mencari solusi-solusi yang lain gitu. Dari aku itu sih Mbak, poinnya 3, kayak kita perlu komunikasi, kita perlu tahu, dan kita perlu mengawasi dan memberi feedback sampai kita dapat nih goals-nya apa, goals sama-samanya apa gitu. Oh iya, iya menjawab. Makasih Mbak Tika. Benar menjawab ya Mbak ya. Semoga membantu ya Mbak ya. Oke, ada lagi. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya? Atau dari Mbak Tika sendiri nih, ada nggak sih Mbak request
yang ingin ditanya oleh siapa gitu. Oke, mungkin dari aku ya, aku pengen tanya ini kan dibuka untuk umum ya. Jadi pengen tahu sih untuk dari berbagai kehidupan, dari berbagai bidang ya, sedang membawa monyet siapa sih gitu. Ini boleh ku tembak aja ya Mbak ya? Boleh Mbak, silahkan. Oke, aku mau nembak dari Mbak Aul deh. Oke, Mbak Aul. Ya, sepertinya terlihat dari mukanya Mbak Aul ini bersemangat sekali ya Iya, mengikuti iya Mbak, sesi kali makanya. ini. Iya, sangat ceria. Ayo Mbak Aul, silahkan. Sepertinya Mbak Aul menggendong banyak monyet nih. Bisa diulangin nggak Mbak pertanyaannya Mbak? Pertanyaannya, Mbak Aul sedang merasa menggendong banyak monyet nggak sih? Terus ya pengen tahu aja nih kondisinya seperti apa, terus apa yang didapat dari sharing kali ini gitu. Apakah ada efeknya nih gitu? Kalau sedang menggendong monyetnya siapa aja sih, mungkin ini ya Mbak, gimana ya? Ya sama-sama masih belajar sih gimana cara bisa mengidentifikasi sebenarnya itu monyetnya tuh monyet siapa gitu. Maksudnya bisa nggak aku kayak yang tadi Mbak Tika sampaikan ya, itu mungkin ada beberapa tas yang sebenarnya ya kita juga bertanggung jawab di situ, tapi sebenarnya bisa didelegasikan gitu ke orang lain. Itu sih ya, itu sekarang sih saya sendiri masih belajar ya Mbak, gimana cara dari pembagian apa yang bisa didelegasikan, dan gimana caranya aku juga menyampaikan kalau ini akan didelegasikan ke orang lain. Kalau dari aku itu sih Mbak. Yang sampai sekarang masih agak struggle juga ya, karena itu sih ya ternyata nggak mudah juga buat, menurutku ya kayak nggak mudah juga buat menyerahkan monyet-monyet itu. Enggak sih maksudnya. Iya. Memang concernnya kita kadang kita ngerasa ini ya, aduh dia bisa nggak ya menghandle monyet ini, atau dia bisa nggak ya, apakah nanti kalau dia nggak bisa yang kena kan kita lagi gitu, mungkin ya ada ketakutan itulah. Terus atau mungkin ini bisa nggak ya kalau kita delegasikan ke dia, dia ngerti nggak ya gitu, pasti ada perasaan kayak gitu ya. Tapi kusarankan jangan terlalu sayang sama monyet ya Mbak ya. Jangan terlalu sayang sama monyet, apalagi monyet orang kan. Kita juga harus membiarkan mereka menyayangi monyet mereka gitu. Jadi kita harus ya tega-tegaan sih supaya mereka juga berkembang, kita juga berkembang di bidang yang maksudnya di masalah yang lain yang punya kita sendiri gitu. Itu sih dari aku Mbak Ul. Membantu nggak? Ya emang ya gimana ya Mbak? Emang harus belajar dengan berpraktek, apa sih, learn by practice, Learning by doing. Ya learning by doing. Gitu. Semangat Mbak Aul. Semangat juga Mbak Tika. Ada lagi Mbak Aul? Keluh kesahmu sampaikan saja atas monyet itu. Ya kurang lebih itu sih Mbak. Karena ya itu sih sama semuanya kayak gitu case-nya. Oke, thank you Mbak Aul. Oke, thank you Mbak Aul. Mungkin karena waktunya masih ada, boleh satu pertanyaan lagi dari teman-teman semua. Mungkin ada terakhir yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin dari Mbak Tika
sendiri lagi ya, Mbak? Ingin tahu siapa sih Mbak yang menggendong monyet siapa? Mbak, ini ada aku spoiler ya. Jadi ada orang yang mau bertanya tapi tidak bisa bertanya. Coba Mas Syaikul dong, bisa bertanya di sini aja enggak? Ya, Saya mereka bingung mau kayak jawabnya nih kalau Anda PM. Oke, Mas Saikul, sepertinya udah melontarkan pertanyaan secara tidak langsung ya, Mas. Iya. Boleh Terus dong, Mas Saikul, di-sharing pertanyaannya di sesi kita kali ini. ini aku ini aja Mbak. Kayaknya dia sedang tidak bisa ngomong ya karena ada keperluan di luar. Ini tadi Mas Syaikul itu ada tanya, oh, siapa tuh? Sudah terjawab. Jadi tanya nggak ya Mas? Oke, mungkin kalau udah terjawab, boleh dong Mbak Tika sendiri ya, yang ini, yang sharing dong ke kita semua nih, pertanyaan dan jawaban dari Mas Saikul. Boleh Mbak Tika? Pertanyaannya ini sih sebenarnya mirip-mirip kayak Mbak Iza ya. Jadi dia bertanya, kan ada 3 HDR. Nah, dari monyet-monyet itu udah bertahap saya hapuskan. Terus untuk yang kedua didelegasi. Nah, dari didelegasi ini ternyata orang yang kita delegasi ini tidak sesuai harapan. Oh, yang kita delegasi ini dengan harapan bisa berkembang, tapi ternyata tidak memiliki kapabilitas dalam mengurusnya. Jadi kan kita juga ya yang kena gitu. Nah, itu gimana caranya supaya bisa percaya pada yang diberi delegasi, itu katanya ya. Ini sama kayak yang tadi Mbak Umu Izatul sih ya, memang mungkin concern kita yang kita hadapi bersama adalah ketika kita mau mendelegasikan monyet-monyet atau tanggung jawab orang lain ke mereka gitu ya. Itu adalah kita nggak percaya ya. Jadi concern bersama sih ini. Saya juga mengalami ya. Saya sendiri mengalami. Saya mau assign orang atau delegasi orang nih, tapi ada banyak pertimbangan. Pertimbangannya adalah pertama waktunya, apakah dia bisa menghandle dengan cepat atau tidak, kemudian dia bisa dia udah tahu atau udah ngerti belum, udah punya knowledge belum. Kalau belum kan berarti dia harus ada proses belajar, berarti dia tidak bisa cepat gitu kan. Terus yang kedua, apakah dia akan bisa menghandle tanpa merasa burnout gitu ya. Maksudnya kita kan memberi atau kita mendelegasikan kalau sesuatu yang di luar knowledge-nya dia atau kapasitasnya dia akan merasa terbebani. Nah, itu juga jadi concern saya, dia stres enggak ya, dia burnout enggak ya dengan task yang saya delegasikan. Terus yang ketiga, nanti kalau nggak bisa, kita lagi yang harus turun tangan, atau kita lagi yang kena nih, atau kita lagi yang bertanggung jawab. Nah, itu pasti concern yang kita rasakan bersama ya. Kayak contoh kecilnya aja yang tadi, anak dan ibu dan ayah. Nah, anak itu seharusnya kan bisa mencari solusinya sendiri untuk sampai ke tempat tujuan. Entah dia bareng temennya, berangkat sama-sama, atau entah dia naik kendaraan umum, atau entah dia bisa pakai aplikasi online. Nah, tapi dari sisi ibu dan ayah itu mungkin mereka berpikir, oh anakku masih belum bisa, oh anakku masih terlalu kecil, oh anakku masih mengkhawatirkan. Nah, sebenarnya itulah yang menghambat orang lain untuk berkembang dan berproses. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya percaya, ya tidak bisa, manusia tidak bisa dipercaya. Tapi kita bisa melihat apakah dia punya kemauan atau enggak, apakah dia bisa
mempelajari itu atau enggak. Dan balik lagi, kita mendelegasikan itu dengan kita mengawasi, bukan kita lepas secara penuh. Jadi kita masih bisa menghandle itu. Kalau misalkan yang kita delegasikan nih ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita, harusnya dia mempelajari A, kok dia mempelajari B. Nah, itulah gunanya kita harus sering-sering report atau sering-sering confirm ya. Misalnya kayak, Mas atau Mbak, yang kemarin aku delegasikan udah sampai mana? Kamu udah ngerti belum? Atau kamu masih di tahap mana? Ada isu nggak? Ada masalah nggak? Ada problem nggak? Gitu. Nah, kita harus make sure mereka jalan di jalan yang benar. Kalau kiranya menurut kita, kok kayaknya salah ya yang mereka pelajari, kok kayaknya beda ya sama yang kita maksud, kita langsung aja belokin, kita langsung bilang, Mas kayaknya kamu harusnya mempelajarinya ini deh, sepertinya kamu harus memperbaikinya ini deh gitu. Jadi kita emang harus mengawasi gitu. Jadi kita bukan, kalau dibilang sepenuhnya percaya kan mungkin susah ya, apalagi ya balik lagi kalau kita yang kena kan kita juga gak mau. Tapi itulah, kita harus percaya dan harus mengawasi. Anggaplah sebagian rasa nggak percaya kita kembalikan dengan mengawasinya gitu. Sebenarnya dengan kita ngawasin itu adalah udah bentuk kita nggak percaya. Kalau kita udah percaya sepenuhnya kan kita udah nggak akan ngawasin gitu. Tapi kita ngawasi itu adalah bentuk rasa sebagian kita nggak percaya, tapi sebagian lagi kita percaya dan memberi kesempatan. Oh, mereka mau berkembang, mereka mau berproses. Sama sih kayak ibu tadi, banyak kekhawatirannya. Tapi kalau anak itu diizinkan, ya mungkin nantinya dia akan menemukan solusinya dan dia akan jadi berani gitu. Oh, aku berani untuk naik kendaraan umum sendiri. Gitu. Oh, aku berani untuk jalan sendiri, atau aku berani untuk mengajak temanku pergi bersama. Nah, jeleknya kalau kita masih tetap menggenggam monyet mereka dengan berpikiran kita nggak percaya atau kita takut tidak tepat, takut salah, atau ya malah mungkin khawatir mereka tidak baik-baik aja gitu. Itu sebenarnya hal yang buruk karena kedepannya mereka tidak akan belajar. Si anak tidak akan bisa mengajak temannya pergi bersama, si anak tidak akan berani untuk naik kendaraan umum, si anak tidak akan tahu bagaimana cara mengambil solusi. Sama kayak yang kita delegasikan. Kalau nggak kita delegasikan, orang itu belum tentu tahu harus seperti apa menghandle masalah ini. Dan dia tidak akan pernah belajar jadinya gitu. Jadi ya balik lagi, kita memang harus mengizinkan diri kita untuk percaya sama orang dan mengizinkan orang lain untuk kita percayai, untuk kita sama-sama berkembang dan berproses gitu. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau kita mau diskusi, boleh. Ada yang mau ditanyakan juga boleh. Oke, terima kasih Mbak Tika atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman semua, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, dengan berakhirnya sesi, terima kasih Mbak Tika, iya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka kita akhiri sesi pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Tika ya terkait dengan siapa menggendong monyet siapa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam berlatih dan memahami esensi dari menggendong monyet agar kita semua itu tidak mengambil atau menggendong monyet orang lain yang ternyata monyetnya kita itu udah banyak ya, yang kita pelihara sendiri itu udah banyak. Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join pada sharing session kali ini. Sesi ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.